Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi sorotan publik. Pernyataan-pernyataannya yang kontroversial, seperti menyamakan pajak dengan zakat dan menyebut gaji guru sebagai beban negara, memicu kritik pedas dari berbagai pihak. Di tengah gelombang kritik ini, rekam jejak karir Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan kembali menjadi perhatian publik. Wanita kelahiran Lampung ini telah mengabdi sebagai menteri di 3 era kepemimpinan presiden berbeda, sebuah pencapaian yang langka dalam sejarah politik Indonesia. Kiprah Sri Mulyani di kancah pemerintahan dimulai pada 2004 saat ia ditunjuk sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas di masa awal kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hanya setahun berselang, ia dipercaya untuk memegang jabatan strategis sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Yusuf Anwar. Selama menjabat pada periode 2005 hingga 2010, Sri Mulyani berhasil mengukir prestasi gemilang. Ia dikenal sebagai sosok yang berani melakukan reformasi besar di tubuh Kementerian Keuangan, termasuk pembenahan sistem perpajakan dan bea cukai. Langkah-langkahnya yang tegas dan terukur berhasil menekan biaya pinjaman negara dan mengelola utang secara lebih efisien. Atas kinerjanya tersebut, majalah Euromoney dan Emerging Markets Forum menganugerahinya gelar Menteri Keuangan Terbaik untuk kawasan Asia pada tahun 2006. Setelah sukses mengawal keuangan negara di era SBY, Sri Mulyani melanjutkan karir cemerlangnya di panggung global. Ia ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, menjadikannya orang Indonesia pertama yang menduduki posisi prestisius tersebut. Pengalaman di lembaga keuangan internasional ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai ekonom kelas dunia. Pada 2016, Sri Mulyani kembali ke tanah air atas panggilan Presiden Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, ia kembali meraih berbagai penghargaan bergengsi. Pada Februari 2018, ia dianugerahi gelar Best Minister in the World pada ajang World Government Summit di Dubai. Penghargaan ini disusul dengan predikat Finance Minister of the Year East Asia Pacific dari Global Markets pada Oktober 2018. Kiprah Sri Mulyani terus berlanjut di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019. Di masa jabatannya yang ketiga ini, ia kembali mendapat pengakuan internasional setelah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik di kawasan Asia Pasifik oleh Global Markets. Kemampuannya dalam mengelola stabilitas ekonomi di tengah gejolak global, terutama saat pandemi, menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan ini. Pada 2024, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Sri Mulyani kembali dipercaya untuk memegang kendali Kementerian Keuangan hingga 2029. Penunjukan ini menunjukkan bahwa rekam jejak dan kapabilitasnya masih sangat dibutuhkan oleh negara. Terbaru, komitmen Sri Mulyani terhadap isu lingkungan juga mendapat apresiasi. Ia menerima Climate Hero Award pada 24 Agustus 2024 sebagai bentuk penghargaan atas peranannya dalam mempromosikan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan. Selain itu, Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinannya juga mencatat rekor dari Museum Rekor Indonesia, MURI, sebagai kantor dengan koleksi vegetasi terbanyak. Meski diterpa berbagai kritik, karir panjang Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang dihiasi dengan sejumlah penghargaan dan pencapaian mencerminkan ketangguhan dan profesionalitasnya sebagai seorang birokrat dan ekonom.